Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Malam hari ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti malam hari ini, bintang tamu yang juga sudah di samping saya adalah seorang penyanyi, seorang artis, Ica. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Kamu pernah punya konflik sama mantan pasangan? Iya. Gimana ceritanya? Iya. Jadi aku sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Tapi dia tetap nyari tahu aku sama orang-orang terdekat aku, dan itu ganggu banget sih. Waktu itu putusnya kenapa? Putusnya itu gara-gara beda prinsip. Beda prinsip. Beda prinsip. Bukan karena ada orang ketiga? Tidak. Beda prinsip, tapi udah diselesaikan secara baik-baik, tapi dia nggak bisa terima. Gitu. Oh, berarti nggak baik-baik dong kalau masih ada yang nggak terima? Menurut aku sih, aku udah menyampaikan dan menjabarkan maksud aku dengan baik, cuma dianya belum bisa terima sampai saat ini. Sampai saat ini masih suka neror kamu? Yap. Apa aja yang dia lakuin? Terornya seperti apa? Terornya nanya-nanya ke teman, abis itu suka stalking media sosial aku. Kayak gitu-gitu sih. Terus dia malah sampai bikin fake account buat neror aku via DM Instagram. Kamu sendiri udah punya pasangan lagi? Belum. Yang deket tapi ada? Yang deket ada. Dia keganggu nggak soal teror mantan kamu itu? Aku nggak cerita sih. Oke, baik. Iya, karena nggak penting juga kan. Betul sekali. Iya. Itu langkah yang paling bijak Iya. sih. Mudah-mudahan terornya segera berhenti, selesai, dan kamu bisa melanjutkan hidup dengan bahagia ya. Amin. Ica, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang merasa anaknya berubah dan menjadi durhaka. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Winda. Apa syaratnya? Naik out, jadi naik out, jadi naik tapi harus pindah sekolah gitu. Naik tapi harus pindah sekolah. Karena apa, Bu? Ya itu karena bolosnya itu, Mas. Karena dia sering bolos. Saya tidak tahu, dari rumah dia berangkat sekolah setiap hari, saya kasih uang jajan, ternyata dia tidak sampai ke sekolahan. Nggak taunya dia tongkrongan sama teman-temannya. Ngapain di tongkrongan itu? Nggak tahu lah, seperti ya ngerokok atau nggak tahu juga kenapa di luar sana itu. Itu SMP? SMP kelas 1. Terus? Nah, itu ketika gurunya bilang anak saya harus naik tapi dengan naik out, saya kaget di situ, Mas. Karena saya merasa setiap hari anak saya urusin setiap pagi, dia sarapan, pakaiannya, uang jajannya, gitu. Tapi dia tidak sampai ke sekolah. Aduh, Mas, saya malu sekali. Setelah itu saya udah memohon sama Pak Guru supaya anak saya tidak naik out, tetap sekolah di situ gitu, tapi tidak bisa. Akhirnya pindah. Saya cari ke SMP lain. Waktu itu juga sudah diterima ya, dengan persyaratan kita harus membayar seperti awal lagi ketika pendaftar pertama. Oke, saya bayar. Di situ dapat dia sekolah 1 bulan kurang lebih. Habis itu ya begitu lagi. Ada bolos baru bulan pertama dia sudah mulai bolos. Jadi sebenarnya ini kenakalan soal bolos sekolah, Bu. Iya. Dari SMP. SMP. Sekarang udah SMA. SMP sempat pindah 3 kali. Oke, SMP pindah lagi. 3 kali. Pindah kali sekolah juga. Nah, SMA? Sudah SMA. Saya pikir saya memasukkan anak saya ke SMK yang lebih favorit. Terus? Saya pikir dia akan berubah. Ternyata? Sedikit disiplin, ternyata justru makin di SMA ini dari kelas 1 semester 2 yang saya rasakan paling ini, dia sering tawuran. Bahkan dia ngajak-ngajak temannya, dia provokator temannya gitu. Sampai naik kelas 2, saya dipanggil sama gurunya. Sering bahwa ada orang tua wali murid yang lain yang lapor ke gurunya bahwa anak saya ini sering memalak teman-temannya. Gitu. Jadi otomatis saya malu banget, Mas. Oke.
Ibu sebenarnya pernah cerita nggak sih soal ini? Maksudnya gini, ibu pernah marahin anaknya nggak? Aduh Mas, udah capek ketika saya dengar Pernah guru. ngasih tahu gitu. Tanggapannya gimana begitu ibu kasih tahu? Iya, dia awalnya diam, iya, tapi ya kelakuannya nggak berubah seperti itu lagi. Diam tapi tetap. Tapi tetap. Oh. Gitu. Sekarang udah lulus SMA? Sudah lulus SMA. Sudah lulus SMA, naik ke kuliah. Perkuliahan ya, perguruan tinggi. Di situ saya merasakan, aduh, yang luar biasa. Puncaknya ini, bahkan dia sampai berani melawan ibunya dengan kata-kata yang kasar. Ini ya mungkin pas 3 tahun belakangan ini masa kuliah dia punya pacar, entah karena pengaruh pacarnya itu atau memang anak saya yang bandel karena di luar gitu, terpengaruh teman-temannya. Kita akan coba cari jawabannya ya. Apa harapan ibu datang ke sini? Saya ingin menanyakan sama Mas Roy, apakah anak saya ini benar-benar murni karena pengaruh teman-temannya atau pacarnya, atau memang ada sesuatu gitu? Ada sesuatu. Ya kasihan sekali ya Bu ya kalau dari kecil. Iya. Seperti itu. Dia sering menyalahgunakan uang sekolah, uang bayaran, uang semester. Uang sekolah dipakai. Iya. Saya tidak tahu Mas, selama ini saya bayar lancar, ketika dia minta uang saya bayar lancar. Tapi suatu saat kita dipanggil sama gurunya ternyata sama sekali tidak ada bayaran. Saya mau tanya Bu, tanggapan bapaknya gimana? Aduh, sudah marah sekali, bapaknya pun sudah capek. Sudah Ini capek. anak sematawayang? Enggak ada adiknya. Adiknya gimana? Adiknya Seperti itu juga? enggak terlalu. Enggak seperti Enggak itu. seperti itu. Enggak. Adiknya justru baik. Baik, jadi ibu apa nih? Mau apa dengan datang ke sini? Saya pengen menanyakan kenapa anak saya bisa Kenapa seperti anaknya ini. seperti ini ya? Oke, mudah-mudahan bisa lebih baik ya Bu ya. Iya, iya. Kami akan ajak ibu untuk Iya. bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Winda, dengan tanggal lahir 25 Oktober 1969 dan mendiami nomor rumah 31. Sosok wanita yang penuh tanda tanya dan menyimpan banyak misteri. Saya merasakan dirinya sangat memiliki aura negatif yang pekat. Ia terjebak oleh masa lalu. Saya merasa semua ini ada hubungannya dengan kesedihan yang ia alami sekarang. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silahkan duduk. Terima kasih. Hai, saya Roy. Kamu Ica. Ica. Hai Ica. Hai Kak Roy. Salam kenal. Salam kenal. Saya berhadapan dengan Ibu Winda Iya, dengan tanggal lahir 25 bulan 10 1969 iya, dan nomor rumah 31. iya betul. Ibu Winda ini anaknya sudah kuliah, artinya seumuran itu. Tapi dari SMP tuh selalu bandel, ada aja dari mulai bolos sampai dikeluarin dari sekolah, terus sampai tawuran, terus sampai ya pas sekarang ini bahkan sampai ngelawan dan mengeluarkan kata-kata kebun binatang ke ibunya sendiri. Nah makanya sebenarnya ingin tahu ada apa sih, kenapa anaknya seperti ini. Gitu ya ampun. Bapaknya udah hampir bisa dibilang lepas tangan, menyerah. Namanya siapa Bu anaknya? Ibu ajak nggak? Ya, Ibu ajak ke sini nggak? ada. Sama pacarnya juga saya ajak sini. Oh sama pacarnya Iya. Ibu ajak. Nah ini sejak kuliah ini soalnya pas punya pacar takutnya berubah karena pacarnya juga Iya. atau karena teman-temannya gitu. Kita sembunyikan nama aslinya ya Bu. Identitasnya kita sembunyikan. Kita ganti dengan nama Dino seperti Ibu pakai nama Ibu Winda. Iya. Ibu Winda. Oke. Gimana Roy? Kalau dilihat apakah kenakalannya Dino ini masih wajar? Enggak, oke. Sudah wajar. Bapaknya pernah bilang apa ke Ibu? Bapaknya sempat sampai marah sekali, bahkan memukul. Begitu, bapaknya sampai lepas tangan karena takut khilaf. Keseringan memukul anaknya gitu. Sudah kamu urus saja tuh anaknya. Ibu Winda, hal yang paling keterlaluan, kebandelan apa yang dilakukan oleh Dino yang menurut Ibu ini sangat keterlaluan?
Ini ketika ikut tawuran. Tawuran itu ya Allah, banyak anak-anak yang luka karena dia. Jadi orang tua rame-rame datang ke saya, Mas. Kan katanya anak saya ini adalah otak tawurannya ini. Sebagai provokator ini. Jadi banyak yang kena luka-luka. Jadi saya harus mengganti biaya rumah sakit mereka. Ketika itu saya dalam keadaan lagi turun lah ekonominya, Mas. Oke. Terus akhirnya ibu mau nggak mau harus ganti? Iya, ganti. Anak itu berarti bisa disebutkan anak yang durhaka. Iya, bisa jadi karena bahasa dia ke orang tua tuh selalu dengan kasar, binatang-binatang tuh keluar. Kau pernah beda pendapat nggak sama ibu? Pernah, sering sekali. Biasanya gimana tuh? Perbedaan pendapat karena apa dan gimana kalian menghadap Iya. Oke. Kebetulan sepertinya umur saya sama umur anak ibu nggak jauh ya Bu, karena saya juga baru semester 2, jadi memang pertentangan itu sering banget sih Kak. Cuma abis itu kalau udah beda pendapat, awalnya ngobrol, terus lama-lama nadanya naik, abis itu nangis berdua, abis itu kalau udah cooling down dulu, mah stop dulu ya sampai sini. Besok kalau misalnya sudah dingin, baru kita bicarakan lagi. Biasanya seperti itu sih Kak, dan selesai. Begitu memulai bicara lagi, itu apa yang dibicarain? Untuk menyelesaikan masalah atau tutup ya udah, nggak usah anggap ada? Lebih ke, kan kita kalau misalnya baik-baik tapi ada unek-unek juga nggak baik ya Kak ya. Jadi aku tetap selesaikan, mah maunya aku seperti ini. Jadi mama, aku minta tolong, mama maunya seperti ini, oke aku mengerti. Cuma aku minta pengertiannya mama juga, seperti itu sih Kak. Inisiatifnya dari kamu atau dari mama? Biasanya sih dari mama, karena aku anaknya agak gengsian buat. Oke, jadi yang ngajak mulai ngobrol, Mama. untuk selesai masalah semua. Ibu pernah coba nggak melakukan cara ini ke anak ibu? Sudah sering, Mas. Sudah sering? Sering. Ajak bicara baik-baik. Sudah. Saat diajak bicara apa yang terjadi? Iya, dia itu kayak gitu selalu menyangka. Ketika saya ngomong, dia tuh belum selesai ngomong sudah sekang. Apa sih mah? Mama nih banyak bawel banget sih gitu. Mungkin karena laki-laki ya Kak ya. Bawel banget sih mah, banyak ngomong gitu selalu. Jadi kita dibentak gitu sebelum selesai pembicaraan. Jadi nggak ada titik terang gitu? Iya. Kau mau ketemu anaknya, Pak? Mau sekali, penasaran saya seberapa belagunya dia. Om Don, boleh minta tolong dicariin namanya, kita ganti dengan nama samarannya Dino. Terima kasih Om Don. Oke, anaknya sekarang kuliah. Dia nggak pernah kasar sama ibu secara fisik kan? Iya, mendorong itu sering kayak gitu. Dorong sampai Iya, jatuh? karena dia minta uang. Saya bilang sabar nak, sabar, mama belum ada uang. Oh. Kalau saya Roy Kiyoshi, Aduh nak, kenapa sih kamu kasar begitu nak? Ibu ngapain sih bawa saya kesini? Jangan kayak gitu nak. Saya malu. Jangan kasar kayak gitu dong nak. Sini. Mama sayang sebenarnya sama kamu. Oh, kamu kasar begini sama mama. Ditahan. Ibu mau ngomongin saya. Astagfirullahaladzim. Saya malu sama teman Begini saya. Kak Roy, kelakuan anak saya seperti ini. iya saya tahu. Enggak di luar, apalagi di rumah. Di luar pun seperti ini. Siapa lagi mereka? Mas, namanya kita ganti dengan Dino aja ya, biar Iya. kita sembunyi identitasnya ya dengan nama Dino. Ya Mas ya. Mas Dino, ibunya ini datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini mau curhat sebenarnya masalah hidupnya, yang dia sayang sekali sama anaknya yaitu Mas Dino. Tapi anaknya sepertinya nggak tahu kalau dia disayang oleh sang ibu. Gitu, sering tawuran, lalu kasar, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ke orang tua, terus juga nggak pernah dengar. Makanya malam hari ini beliau mau tanya ke Roy Kiyoshi untuk